teman-teman, namaku Maura Lucy Kristianto dari kelas 11D nomor absen 21. Pada kesempatan kali ini aku akan mengerjakan proyek matematika tentang program linear. Selamat mendengarkan. Pertama-tama kita mulai dari soal nomor 1. Di sini ada gambar dan kita disuruh menentukan sistem pertidakssamaan dari daerah penyelesaian yang diarsir. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Di sini ada 4 garis, seperti yang bisa dilihat di gambar, yaitu garis A, B, C, dan juga D. Setelah ditentukan garis-garisnya, kita lihat satu-satu nih. Yang pertama adalah garis A. Titik X, Y-nya adalah 0,8 dan juga 4,0. Dari titik-titik ini juga bisa dibikin pertidaksamaan, yaitu 8X plus 4Y yang jadi sama dengan 32. Nah, 32-nya berasal dari perkalian 8 dan juga 4. Nah, dari pertidaksamaan itu, kita bisa sederhanain jadi 2X plus Y lebih dari sama dengan 8. Lalu, untuk garis B, kita juga sama. Titik X, Y-nya adalah 0,5 dan 5,0. Dan dijadikan pertidaksamaan yaitu 5X plus 5Y lebih dari sama dengan 25. Lalu disederhanakan jadi X plus Y lebih dari sama dengan 5. Untuk garis C, karena dia ada di sumbu X, maka pertidaksamaannya adalah Y lebih dari sama dengan 0. Lalu untuk garis D, karena dia hanya berpotongan dengan sumbu D, pertidaksamaannya adalah Y kurang dari sama dengan 4. Nah, kenapa tandanya ini semuanya udah sama dengannya? Karena garisnya itu tidak putus-putus. Nah, untuk menentukan tandanya itu lebih dari atau kurang dari, dapat dilihat dari posisi garis tersebut terhadap daerah penyelesaian yang sudah ditentukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem pertidaksamaannya adalah 2X plus Y lebih dari sama dengan 8, X plus Y lebih dari sama dengan 5, dan Y lebih dari sama dengan 0, namun kurang dari sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, yaitu seorang pemborong akan membangun jembatan dalam 2 tipe yang berbeda. Dengan modal 120 juta rupiah, dia sanggup membangun 35 jembatan. Biaya untuk membangun jembatan tipe 1 adalah 4 juta rupiah, dan jembatan tipe 2 3 juta rupiah. Keuntungan yang diperoleh dari jembatan tipe 1 adalah 300.000 rupiah dan tipe 2 250.000 rupiah. Untuk setiap jembatan, pemborong ingin mendapatkan keuntungan maksimum. Hitung keuntungan maksimum yang diperoleh oleh pemborong tersebut. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Awalnya kita misalkan dulu, misalnya jumlah jembatan tipe 1 itu X dan jumlah jembatan tipe 2 itu Y. Lalu kita bikin pertidaksamaannya. X tambah Y kurang dari sama dengan 35, karena mereka hanya mampu membuat 35 jembatan. Selanjutnya, untuk pertidaksamaan yang kedua adalah 4 juta X tambah 3 juta Y kurang dari sama dengan 120 juta. 120 juta ini adalah modalnya, sedangkan 4 juta dan 3 juta adalah pengeluarannya. Lalu pertidaksamaan yang ketiga dan keempat adalah X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 karena jembatannya itu harus dibuat, jadi harus lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, pertidaksamaannya disederhanain, jadi X tambah Y kurang dari sama dengan 35 dan 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 120. Lalu ditentukan titik-titiknya dengan cara masukin 0 ke X nanti ketemu Y dan masukin 0 ke Y nanti ketemu X. Jadinya, yang X tambah Y kurang dari sama dengan 35, 0,35 dan 35,0. Untuk pertidaksamaan yang kedua, titik X, Y-nya adalah 0,40 dan 30,0. Setelah itu kita tentukan fungsi objektifnya, yaitu tujuannya untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Fungsinya adalah 300.000 X tambah 250.000 Y sesuai dengan data yang ada di soal. Setelah itu, kita bikin gambar penyelesaian dari titik-titik yang sudah kita cari tadi. Ujung dari garis 1 kita namain A, ujung dari garis 2 kita namain C, dan titik perpotongan antara dua garis tersebut kita namain D. Nah, cara menentukan titik koordinat D adalah dengan cara menentukan nilai X dan Y dari pertidaksamaan yang ada dengan cara dikurangi. Setelah itu, kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya dengan cara memasukkan titik, yaitu titik 0,0 yang aku ambil di sini. Kita masukin ke pertidaksamaan 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 120 dan X plus Y kurang dari sama dengan 35. DHP-nya adalah daerah yang bersih dan daerah yang diarsir adalah daerah yang salah. Setelah tadi menentukan DHP, sekarang kita menguji titik pojok dari fungsi objektif yang sudah kita buat tadi, yaitu 300.000 X tambah 250.000 Y. Kita masukkan di tabel, di sebelah kiri titik-titiknya yaitu titik A, B, C, dan D, dan di sebelah kanan kita masukin X dan Y-nya ke dalam fungsi. Setelah semua titik-titiknya dimasukin ke dalam fungsi, ternyata fungsi yang mendapatkan nilai paling besar atau maksimal adalah fungsi dari titik D. Jadi kesimpulannya, keuntungan maksimum yang diperoleh pemborong adalah Rp9.500.000. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3, dan pertanyaannya adalah berapa ekor serangga dari masing-masing jenis
yang harus ditangkap hewan tersebut untuk memenuhi kebutuhan makanannya dengan mengeluarkan energi minimum. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Misalnya banyaknya serangga jenis 1 itu X, dan banyaknya serangga jenis 2 itu Y. Lalu kita masukin ke dalam tabel. Tabel yang kiri isinya serangga jenis 1, 2, dan yang paling sedikit, dan atasnya isinya unit makanan A, makanan B, makanan C, dan unit energi. Nah, setelah itu kita masukin angka-angkanya ke dalam tabel sesuai dengan data yang ada di soal. Lalu kita juga buat petidaksamaannya. Petidaksamaan yang pertama adalah 5x plus y lebih dari sama dengan 10. Yang kedua 2x plus 2y lebih dari sama dengan 12. X tambah 4y lebih dari sama dengan 12. Petidaksamaan yang keempat adalah x lebih dari sama dengan 0. Dan yang kelima y lebih dari sama dengan 0. Lalu masing-masing dari petidaksamaan ini kita buat titik koordinatnya dengan cara memasukkan 0 ke x, nanti y-nya berapa. Dan juga memasukkan 0 ke y, nanti x-nya berapa. Setelah udah ketemu titik koordinatnya semua, kita langsung masuk untuk menentukan fungsi objektif atau tujuannya yang adalah meminimumkan, yaitu 3x plus 2y. Selanjutnya, kita masukin titik-titik yang sudah ditentukan ke dalam gambar penyelesaian dan kita tarik garis. Lalu masing-masing titik perpotongannya kita namain A, B, C, dan D. Dan cara menentukan titiknya adalah dengan menggunakan eliminasi. Setelah itu kita lakukan uji titik. Kita menggunakan titik 0,0. Kita masukin di dalam petidaksamaannya 5x plus y lebih dari sama dengan 10, x plus y lebih dari sama dengan 6, dan x plus 4y lebih dari sama dengan 12. Dan semuanya salah atau tidak memenuhi, jadi dapat disimpulkan bahwa DAP adalah daerah yang bersih. Sedangkan setelah itu kita lakukan uji titik pojok dengan cara memasukkan fungsi objektifnya yaitu 3x plus 2y. Di sebelah kiri kita masukkan titik-titiknya mulai dari titik A, B, C, dan D. Dan ketika x, y ini kita masukkan ke dalam fungsi, ternyata yang nilainya minimum atau paling kecil adalah titik B. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan makanannya dengan mengeluarkan energi minimum, maka hewan pemakan serangga menangkap 1 ekor serangga jenis 1 dan 5 ekor serangga jenis 2. Oke, segitu aja untuk pembahasan hari ini. Semoga ilmunya berguna. Thank you for watching.